siang sahabat rumahhijau.net. Kembali bertemu dengan saya Andito di channelnya www.rumahhijau.net. Nah, siang hari ini saya ingin menengok beberapa tanaman hidroponik saya. Di belakang saya ini sepertinya sudah waktunya untuk mereka mendapatkan penyegaran dari sisi nutrisinya. Yuk kita tengok yuk. Ini beberapa tanaman sawi saya, coba kita lihat nutrisinya. Nah, ini nutrisinya masih banyak, tetapi sudah mulai terlihat ada jentik-jentik nyamuk. Sudah waktunya kita harus segarkan. Ini bagaimana? Tuh, airnya sudah mulai sedikit, ada jentik nyamuknya juga. Ini juga demikian. Nah, terutama yang ini nih, yang besar biasanya cenderung bisa kelihatan nggak? Sudah hampir habis ya airnya ya. Oke teman-teman, yuk ikutan sama saya menyegarkan lagi, mengisi lagi nutrisi untuk instalasi hidroponik versi wick system yang ada di rumah saya. Di dalam hidroponik itu ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah dari si airnya itu ya, si nutrisinya itu pertama adalah ppm yang kita ukur dengan alat seperti ini, disebut sebagai TDS meter. Yang kedua itu adalah pH meter, alat ukurnya bisa juga pakai pH drop untuk menentukan kadar sekitar 5,5 sampai 6,5 untuk setiap nutrisi. Yang kedua adalah yang ketiga itu adalah tentunya sinar matahari. Yang keempat suhu, jadi ada 5 tadi ya, 5 faktor. Yang keempat suhu, lalu yang kelima adalah udara. Nah, udara itu yang ternyata menjadi faktor yang menentukan kenapa tanaman-tanaman hidroponik yang berada di instalasi NFT atau DFT yang bergerak menggunakan sirkulasi itu menjadi lebih subur, lebih lebat, lebih cepat tumbuhnya walaupun usia tanamannya sama dengan yang ada di sini. Kenapa? Karena kadar udara yang terolah atau yang terjadi melalui gelembung-gelembung air yang berjatuhan, yang bergerak dan sebagainya itu menjadi membuat tanaman itu menjadi lebih sehat. Nah, kalau ini karena dia di model wick seperti ini dengan sumbu airnya statis, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, kita harus membuat udara tempat kontainer airnya ini setiap hari. Saya biasanya menggunakan sedotan, ditiup aja, dibikin bubble di sini, ditiup pakai sedotan begitu, atau kemudian ya di kobok-kobok begini juga bisa. Kemudian mengadakan mengikat oksigen di dalam air. Kekurangan yang lain adalah dari sistem ini suka muncul ya ini jentik-jentik nyamuk. Jangan dibiarkan lebih dari 3 atau 4 hari, karena yaitu pasti nanti jadi sumber nyamuk yang akan mengganggu kehidupan keluarga kita. Karena itu begitu saya lihat sudah mulai berjentik, biasanya saya akan melakukan proses penggantian air, penyaringan, sekaligus suplai udara, nutrisi dan sebagainya untuk sistem wick ini. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Lumayan mengurangi beberapa jentik. Sekarang kita cek nutrisinya ya. Angkanya menunjukkan sekitar 670 sampai 700, sedangkan untuk
untuk yang sudah sumur ini kita butuh sekitar 1400. Kita tambahkan nutrisinya ya. Nutrisi hidroponik A dan B ini bisa didapatkan toko-toko penjual perlengkapan hidroponik. Ada beberapa, silakan dicari di internet. Ini saya menggunakan tempat yang sudah berkali-kali saya pakai. Saya coba larutkan dengan ukuran yang sama menggunakan 1 tutup botol. Jadi teman-teman, kenapa harus ada 2 nutrisi A dan B? Karena nutrisi A dan B ini tidak bisa bercampur di dalam satu kontainer atau dalam satu tempat. Kalau bercampur mereka akan menggumpal. Karena itu mereka bertemu dulu di air sebagai medianya, baru mereka bisa bercampur. Cek dulu lagi ya. ppm-nya sudah di angka 1361, sesuai lah. Nah, dia membutuhkan sekitar 1400 dengan toleransi plus minus sekitar 50 poin, makanya sudah oke. Kita kembalikan ya, tanaman di sini pastikan ya sudah selesai. Dan itulah teman-teman yang akan saya lakukan dengan instalasi yang lain, menambahkan airnya atau menambahkan nutrisinya. Untuk sementara ini dulu informasi mengenai kegiatan saya hari ini. Ikuti terus kegiatan saya berkebun di perkotaan atau urban farming bersama rumahhijau.net. Kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like, comment, share, atau subscribe di channelnya www.rumahhijau.net atau follow di akun-akun media sosial saya. Barangkali ada informasi yang menarik yang bisa Anda peroleh untuk kegiatan berkebun, menanam tanaman dari kebun rumah sendiri. Yuk bertanam, mari kita tumbuhkan makanan kita sendiri. Let's grow our food.